di channel YouTube kesayangan kita semua, iColor Service bareng sama aku Aisyah Gray. Dan gue Gume. Nah, pasti semuanya juga udah kenal nih sama Bang Gume. Kalau misalkan kita ketemu Bang Gume, udah otomatis yang kita serve itu iPhone. Ya, pastinya dong. Nah, dan di episode kali ini kita akan membahas tentang iPhone X. Nah, kalau misalkan Apple lovers di rumah pernah nggak sih ngalamin selama kalian menggunakan iPhone, tiba-tiba iPhone-nya suka restart sendiri gitu kan? Iya, pasti kalau itu biasanya. ada beberapa orang tuh mengalami hal itu ya. Pasti. Restart lagi. Nah, kita mau di sini mau servis, kalian nanti Bang Gume juga mau ngasih tahu kira-kira penyebab iPhone bisa ke restart terus itu apa sih? Gitu. Nah, kasih tahu nih Bang Gume buat Apple lovers di rumah. Jadi kadang kalau untuk kayak restart itu kan kita juga bisa mengetahui dari semacam aplikasi di dalamnya juga ya, kayak semacam di About ya kan, ada dia kasih tahu juga ibaratnya handphone ini bermasalahnya di apa gitu kan. Jadi di restart itu dia ada datanya juga sebenarnya. Cuman kan banyak orang yang nggak tahu juga. Makanya paling di sini kita kasih tahu cara proses untuk pembongkaran yang bermasalah di iPhone tersebut gitu loh ya kan. Oke, nah kira-kira nih prediksinya kalau misalkan iPhone ke restart terus tuh biasanya yang rusak apa aja sih? Itu ada kemungkinan juga bisa dari konektor ya kan, dari bagian fleksibel Face ID atas juga, karena kan di atas itu walaupun dia water resistant ya, tetap aja dia kalau yang namanya keringat bisa masuk juga. Nah, itu problemnya juga bisa jadi masalah gitu. sekarang ya. Karena kalau misalkan kita ngomongin keringat itu bukan air tawar, kan mengandung garam juga ya, jelas gitu kan. iya. Jadi emang bisa rusak juga. Terus Nah, ada itu. pengaruh sama baterainya nggak sih? Kalau untuk baterai jarang banget deh. Walaupun kena air, baterai itu tetap kuat kok sebenarnya. Karena dia ada otomatis untuk si baterai ini ngedrop langsung mati gitu loh ya kan. Mati, ntar saat dicas itu kalau handphone udah hidup ngecas tanda baterai, tapi pas udah nyala itu nggak mungkin kosong. Langsung ke 30, 40, bahkan ada juga yang kosong sih. Cuman rata-rata langsung naik lah 40. Tapi bukan menandakan baterai rusak. Oke, siap. Kalau gitu langsung aja nih dibongkar. Ini kebetulan lagi ada iPhone X nih yang lagi pengen servis ya. Ya. Dan keluhannya adalah ke restart terus. Ini langsung dibongkar aja nanti sama Bang Gume nih di sini untuk melihat sebenarnya kerusakannya lebih tepatnya ada di mana sih, dan apakah ada parts yang harus diganti atau enggak, atau bisa diakalin, nanti kita bisa lihat setelah kita bongkar ya. Iya, betul. Siap. Saya serahkan Bang Gume. Lanjut. Ya, lanjut. Pada kasus ini, harus dilakukan pemeriksaan menyeluruh dan detail untuk mencari tahu di bagian mana yang terjadi short yang mengakibatkan restart terus-menerus pada iPhone ini. Harus dilakukan rebuilding untuk komponen-komponen utama seperti chipset, non-flash, dan lain-lain. Jika proses ini sudah dilakukan dan masih terjadi restart, kemungkinan mengalami short pada kapasitor atau kerusakan jalur yang serius pada logic board. Ini pengambilan data dari EEPROM Logic supaya kita bisa menghidupkan iPhone dengan data bawaan ya. Selama NAND itu masih bawaan dan tidak rusak. Jadi di sini kita read dulu. Oke, datanya di sini ya. Baru kita cabut dan ganti ke motherboard yang baru yang ada logic EEPROM-nya. Oke, di sini penjamperan untuk pemindahan data si logic EEPROM ya, supaya kita bisa mencoba mengembalikan data user tersebut. Di sini kebaca shift erasing dan dia sedang menulis. Oke, sukses. Jadi kita bisa langsung pasang ke board. Oke. Jadi Bang Gume setelah dibongkar udah ketemu dong pastinya kerusakannya di mana nih? Udah. Apanya nih yang rusak? Jadi ini sebenarnya kita udah coba di internal memory dulu ya. Tapi ternyata di internal memory pun masih sama kasusnya dan dia nggak mau. Dan ternyata saya cek lagi dia bermasalah di motherboardnya. Oh, motherboardnya. Motherboardnya bermasalah. Maka kita coba pindah di CPU-nya dulu ke motherboard yang baru. Istilahnya pindah kontrakan. Oke, pindah kontrakan. Maksudnya gimana nih Bang Gume nih pindah kontrakan nih? Jadi ini kan bermasalah itu adalah di board yang lamanya dia tuh bermasalah. Nah, ini kita pakai board yang baru, tapi
CPU, internal memory, dan data EEPROM itu menggunakan yang lama. Oke, jadi nggak usah diganti semuanya gitu ya? Nggak, jadi CPU-nya tetap bawaan, jadi IMEI pun nanti sesuai yang di handphone tersebut atau enggak di dus. Oke, Tuh. jadi IMEI-nya masih pakai IMEI asli kamu nih, Iya. gitu. Jadi lagi dicoba dulu di sini. Sorry, semoga setelah ini bisa ya. Insya Allah bisa lah. Insya Allah Ya, bisa yang lah. penting datanya dulu nih ya, kalau datanya bisa, customer pun kan seneng gitu. Iya, masalah ini motherboard nih ya, risky banget. Itu. Itulah, ya udah semangat Bang Gume. Siap. Gimana Bang Gume? Ya, alhamdulillah sih. Apa Cuman Kok ada cumanya sih? kita cek dulu. Oh, dicek dulu. Wah, ini lo Yang paling penting ini customer sih ngomongnya pengennya data gitu kan. Oh, Makanya pengennya kita datanya usahakan bisa data selamat dulu ya? ya. Kita usahakan datanya dulu. Mudah-mudahan bisa sih gitu kan. Ini juga belum cek juga. Mudah-mudahan. Jadi begitu dinyalain, biasanya langsung mati lagi tuh? Harusnya mati, dia biasanya mati lagi ya kan, dan minta restore biasanya tuh. Nah sekarang kita coba semua kita pindahin karena yang saya perhatiin itu adalah kayaknya si boardnya bermasalah gitu loh. Di sini data selamat. Gitu. Nanti yang punyanya aja yang buka. Yang penting kita udah tahu di sini bahwa si handphone ini udah Bisa nyala ya? bisa nyala, data pun selamat ya. Ini board yang lama yang diganti dengan yang baru ya kan? Tadi yang diganti apa aja berarti boardnya? Boardnya aja. Kemudian memorinya aman ya? Memorinya kita pindahin ke yang board baru, CPU sama EEPROM logicnya kita pindah juga. Oke, Datanya aja ya. Jadi data-datanya gitu kan dari logic, CPU-nya dan lain-lain dipindahin ke board yang baru. Jadi emang IMEI-nya juga masih pakai IMEI original gitu ya? Iya, betul. Nah, yang penting adalah datanya selamat. Sekarang sih so far dari dinyalain nggak langsung ke restart nih, aman-aman aja. Ya, ngecas oke. Di charge juga oke, cuman emang nanti kita bikin full dulu kali ya? Ya, kita Nah, full dulu. kalau misalkan kayak gini berarti kita harus pantau dulu ya? Ya harus dicek dulu selama 1-2 hari. Kita buka aplikasi tapi otomatis kita minta izin dulu sama yang punya ya untuk pengecek fungsional dalamnya aja. Kalau enggak, kalau ibaratnya customernya nggak mau, paling kita ceknya bareng-bareng. Nah, Apple lovers, jadi kalau misalkan iPhone kamu tiba-tiba suka nge-recharge sendiri, itu bisa jadi tanda-tanda iPhone kamu mengalami kerusakan yang lumayan berat nih. Karena ini seperti contohnya nih, iPhone X ini ternyata yang rusak adalah motherboardnya. Wah, kalau misalkan kerusakan yang ada di motherboard ini resikonya adalah kehilangan data. Ya, satu Ya data. kan? Data, kemudian mati total, udah nggak bisa dipakai Ya, lagi. ada kemungkinan. Terus apa lagi nih, Bang Gume? Yang paling ininya ya, yaitu ya si CPU-nya juga kan, apalagi kalau yang namanya X-Service kita juga kan nggak tahu ya. Benar. Jadi si logic itu bisa panas-panas terus dan akhirnya CPU-nya pun bisa kemungkinan si kaki-kakinya pada rontok gitu aja sih. Apalagi kalau sampai email yang lamanya ini nggak bisa dipakai lagi. Ya. Wah, itu dia nih bahaya. Dan kita udah servis, emailnya masih bisa digunakan pakai email original Iya. gitu kan. Terus juga semuanya data-datanya aman dan motherboardnya sudah dibenerin, udah bisa berfungsi dengan apa lagi. Makanya Lovers, kalau misalkan kamu memiliki keluhan yang sama nih atau pengalaman yang sama, iPhone kamu suka nge-restart sendiri, langsung aja dibawa ke iColor terdekat dari rumah kamu untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut. Oke? Oke. Mantap Bang Gume, tos dulu dong. Sip. Iya. Sampai ketemu lagi tentunya di video berikutnya. Kalau kalian suka video ini, like dan kasih komentar kalian di bawah. Dan yang belum subscribe sekarang juga. Sayang banget kalau misalkan kalian kelewatan akan konten-konten kita berikutnya ya Bang Gume. Iya, ya. betul. Wah, ini pelajaran Pasti berharga seru banget. nanti kesananya lagi ya. Yoi, makin lama makin seru ya. Kita Betul. juga lagi nge-build studio baru supaya Ya, lebih proper biar lagi lebih nih bagus bikin lah. videonya buat kalian Apple lovers yang ada di rumah. Sampai ketemu lagi Apple lovers, aku Aisyah Grey. Saya Gume. Dah. Muah.